karena berkat rahmat dan hidayahnya masih diberikan sehat dan bisa menonton video kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum yang digunakan sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya akan saya sajikan peta konsep untuk membantu teman-teman semua. Yang pertama, kurikulum masa animisme dinamisme. Yang kedua, kurikulum masa kerajaan. Yang ketiga, kurikulum masa penjajahan. Nah, pada bahasan yang pertama mengenai definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu atau tempat perlombaan. Jadi definisi kurikulum sendiri yaitu jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Di dalam pendidikan, kurikulum sendiri berarti sempit dan ada juga yang berarti luas. Berarti sempit artinya kurikulum digunakan hanya pada mata pelajaran. Namun dalam arti luas, kurikulum dapat digunakan pada semua aktivitas yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa dalam perguruan tinggi di luar maupun di dalam mata pelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan pada masa animisme dinamisme. Nah, saya sajikan peta konsepnya agar teman-teman semua bisa melihat ya. Mari kita cermati bareng-bareng. Metode yang digunakan pada kurikulum animisme dinamisme menggunakan lisan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keluarga dan pengajarannya pun adalah keluarga. Adapun tujuan dari kurikulum animisme dinamisme ini bisa sama-sama kita lihat berfungsi untuk survive hidup atau untuk bertahan hidup, untuk bekal bermasyarakat, juga mencari makan dan membela diri. Adapun isi pendidikannya yaitu pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Selanjutnya yaitu bisa sama-sama kita ketahui bahwa pada masa animisme dinamisme kepercayaan yang digunakan masih pada nenek moyang atau leluhur. Selanjutnya isi pendidikan dari kurikulum animisme dinamisme ini adalah keterampilan dalam mencari makan. Adapun sifat pendidikannya yaitu tradisional. Animisme dinamisme masih sangat tradisional ya teman-teman. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan pada masa kerajaan. Yang pertama, pada zaman Hindu-Buddha. Yang kedua, pada zaman Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, sifat pendidikannya yaitu aristokratis, yang artinya pendidikan hanya dinikmati atau hanya yang belajar itu adalah kaum Brahmana atau kasta teratas pada zaman Hindu. Kemudian mereka umumnya belajar mengenai teologi, sastra, bahasa, ilmu pasti, ilmu seni bangunan. Nah, pada zaman ini secara mencatat bahwa kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Kediri, Singosari, dan Majapahit melahirkan para empu, pujangga, karya sastra, dan seni. Kemudian tujuan yang digunakan dalam pendidikan Hindu-Buddha yaitu menjadi penganut agama yang kuat dan mampu hidup bermasyarakat. Kemudian metode yang digunakan adalah sistem gurukula, di mana murid belajar di rumah guru atau di asrama.
biasanya disebut dengan padepokan. Padepokan adalah model pendidikan zaman Hindu yang dikelola oleh seorang guru atau pengawan, dan murid dapat belajar di dalam padepokan. Murid bisa keluar masuk bila merasa cukup atau tidak puas dengan pengajaran guru. Di dalam sosial masyarakat pun, pendidikan juga sudah mulai berkembang pada masa ini. Pengajaran agama dari pendeta ke masyarakat dan kalangan bangsawan tentu menggunakan sebuah sistem yang terstruktur. Tulisan, Palawa, dan Sanskerta yang digunakan dalam teks prasasti pun tentu ada sistem pengajaran yang digunakan, sehingga masyarakat pribumi mampu menguasainya. Yang kedua, yaitu pada zaman Islam. Pada zaman penyebaran Islam, pola pendidikan bernafaskan Islam menyebar dan mewarnai penyelenggaraan pendidikan. Pusat-pusat pendidikan tersebar di Ranggar, surau, masjid, dan pesantren. Pesantren itu sendiri adalah lembaga pendidikan formal tertua di Indonesia. Jadi pesantren diajari oleh kiai dan santri atau murid tinggal di sebuah pondok. Jumlah pondok pesantren yang terbesar ada di Jawa, Aceh, dan Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam pendidikan pada masa zaman Islam ini adalah ceramah atau tabligh yang disampaikan oleh ustazah, kiai, ulama, dan para pembelajarnya yaitu semua kalangan. Jadi sifat pendidikan pada zaman Islam ini adalah demokratis. Raja tidak ikut campur atau tidak turun tangan dalam pendidikan Islam ini. Kemudian isi dari pendidikannya yaitu mengenai agama, tasawuf, fikih akhlak, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang merupakan kurikulum yang digunakan pada zaman kerajaan. Selanjutnya yaitu pada masa penjajahan. Bagaimana sih kurikulum pada masa penjajahan? Kita lihat peta konsepnya bareng-bareng ya. Mari kita lihat peta konsepnya bersama ya teman-teman. Kurikulum masa penjajahan. Yang pertama yaitu masa penjajahan Portugis. Pada awal abad ke-16, Portugis dan Belanda melalui VOC berusaha menanamkan agama pada bidang pendidikan di Indonesia. Dan itu merupakan tujuan utama dari kurikulum masa Salah penjajahan satu tokoh Portugis, Franciscus Xaverius, merupakan misionarius pertama peletak dasar ajaran Katolik di untuk menyebarluaskan ajaran Katolik. Mereka mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1536 didirikan seminari di Ternate dan Nusa Tenggara Timur. Adapun isi pendidikan dari masa penjajahan Portugis ini adalah agama, menulis, membaca, dan berhitung. Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan masa Portugis: 1. Masih banyak unsur keagamaan yang menonjol. 2. Pengajar merupakan seorang pastor atau pendeta. 3. Metode yang diajarkan bersifat ceramah, menghafal, dan mengkaji ulang pekerjaan. 4. Waktu belajar pada hari Minggu. 5. Pendidikan bersifat klasikal. Nah, secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, yaitu seperti ELS, HCS, dan HIS. Kemudian sekolah dengan pengantar bahasa daerah, yaitu IS, VS, dan VGS. Kemudian ada sekolah peralihan. Yang kedua yaitu pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum atau MULO dan HBS, juga AMS, dan adanya pendidikan kejuruan. Selanjutnya terdapat pendidikan tinggi pada masa Belanda ini.
Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya sekolah-sekolah kejuruan, misal Stovia pada tahun 1902 dan yang kemudian berubah menjadi Nias pada tahun 1913. Ada juga GHS, yaitu cikal bakal dari Fakultas Kedokterannya UI. Sekolah Menengah Atas atau SMA pada zaman Belanda ini disebut dengan AMS atau Algemene Milburn School. Sekolah ini berdiri pada tahun 1919 setelah mendirikan sekolah menengah pertama seperti MULO atau Mark Orderwich pada tahun 1914. Gimnasium Villen 3 tahun pada tahun 1897 dan HBS pada tahun 1875 dengan lama pendidikan yaitu 3 tahun yang kemudian berubah menjadi 5 tahun. Nah, AMS pada zaman kolonial ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk melanjutkan pelajaran. Yang kedua, yaitu sebagai jembatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu mendidik anak didik supaya menjadi pegawai-pegawai kolonial Belanda agar tetap mempertahankan posisi mereka sebagai penjajah di Indonesia. Kemudian, lamanya pendidikan AMS ini adalah 3 tahun. Kurikulum pada masa penjajahan Jepang. Saat Perang Asia Timur Raya meletus pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia tidak luput dari sasaran pendudukan Jepang. Dengan mudahnya Jepang menaklukkan Hindia Belanda sehingga menduduki Indonesia. Hal ini menjadikan banyak perubahan, dari perubahan politik, perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan, termasuk kurikulum yang diterapkan pada masa penjajahan Jepang ini. Semua kebijakan yang diterapkan sudah tentu tujuannya untuk kepentingan Jepang yang sedang berperang melawan sekutu. Hal ini semata-mata untuk memenangkan perang. Adapun sistem pendidikan di masa Jepang adalah yang pertama, pendidikan dasar atau Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Lama studi 6 tahun dan Kokumin Gakko itu merupakan sekolah pertama yang dikonversi dari nama sekolah dasar 3 atau 5 bagi pribumi pada masa Hindia Belanda. Semua kebijakan yang diterapkan sudah tentu ditujukan bagi kepentingan Jepang yang sedang berperang melawan sekutu. Maka, tujuan dari kurikulum pada masa penjajahan Jepang ini semata-mata hanya untuk memenangkan perang Jepang melawan sekutu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah.